Suamiku pewaris utama. Bab 26. Dihabisi semuanya. Kini tinggallah Jack dan satu anak buahnya yang masih hidup. Pikirannya menjadi kacau, apakah dia harus menyerah atau melawan? Siapa kalian? Kenapa kalian membunuh anak buahku? Tanya Jack geram, sambil mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Hahaha. Ternyata tidak begitu sulit menemukanmu Jack. Jawab salah seorang samurai, sambil membuka penutup wajahnya. Pierre. Ucap Jack kaget. Apa kabar teman, sudah lama tidak bertemu. Ucap orang yang barusan dipanggil Pierre tadi, dengan raut muka sinis. Bagaimana kau bisa menemukanku, dan bergabung dalam kelompok sialan ini Pierre, tanya Jack geram. Itu mudah saja Jack. Jawab Pierre enteng, lalu diam sejenak, sambil memperhatikan gelagat temannya itu yang sedang berdiri gelisah. Setelah kau mengusirku dari kelompok pengawal dan peretas elitmu itu, aku pergi ke Asia Tenggara, untuk mengikuti tes menjadi pengawal salah seorang keluarga kaya di sana, dan bagusnya adalah, aku diterima, jawab Pierre senang. Apakah kau tahu Jack? Sebelum aku benar-benar pergi, aku telah memasang alat pelacak di handphonemu yang sudah rusak itu, dari sanalah aku bisa mengetahui posisimu Jack. Sambung Pierre lagi. Bukankah handphone itu sudah aku buang, dan alat-alatnya sudah ku ambil, tapi bagaimana kau masih bisa menemukanku? Tanya Jack penasaran. Apakah kau pikir, aku dan timku bodoh, sehingga tidak bisa mengetahui posisimu? Kau salah Jack, justru berkat handphone yang kau buang itu, kami bisa melacak keberadaanmu, jawab Pierre mengagetkan Jack. Bagaimana bisa? Semua perangkat mesinnya sudah ku ambil, dan yang tersisa hanya kerangkanya saja. Ucap Jack semakin penasaran. Kau tahu Jack, alat penyadap yang kupasang di dalam onderdil handphonemu itu, walaupun inangnya sudah mati, tetapi alat penyadap itu, masih bisa mengirimkan sinyal kepadaku. Walaupun kecil, ujar Pierre dingin. Melalui sinyal itulah, aku dan timku memutuskan untuk melakukan pengejaran pada kelompok kalian, walau sempat tertunda beberapa jam. Sambungnya lagi. Orang-orang tuan kami, berhasil menghidupkan kembali sinyal itu, karena senantiasa terhubung dengan handphoneku. Ucap Pierre panjang lebar, dengan nafas sedikit memburu. Sebenarnya dari sejak awal, aku mengetahui posisimu Jack, tapi karena kupikir kau sudah membuangku, dan tidak ada lagi hubungan apa-apa denganmu, maka aku tidak peduli kau berada di mana. Tapi setelah mengetahui, kau mencoba mengganggu ketenangan tuan kami, dengan berusaha menghancurkan perusahaannya, maka aku terpaksa turun tangan untuk menangkapmu. Siapa tuan yang kau maksudkan itu Pierre? Apakah orang itu yang selalu kalian panggil dengan tuan muda? Tanya Jack penasaran. Kau tidak berhak tahu siapa tuan kami Jack, dan kau tidak pantas untuk mengetahuinya. Jawab Pierre emosi. Jack terdiam, ketika mendengar jawaban yang terkesan sangat merendahkannya itu, walau hatinya sangat kesal karena pertanyaannya tidak dijawab, tapi saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang ada di situ pun ikut terdiam, ketika mendengar jawaban Pierre seperti itu, di dalam hati mereka membenarkan, apa yang telah dilakukan oleh Pierre itu, sudah sangat tepat. Setelah diam beberapa saat, Pierre melanjutkan berkata, sejujurnya aku sedikit terkejut Jack, ketika mengetahui, kau juga berada di salah satu negara Asia Tenggara ini, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Padahal kau terkenal licin, dan suka berpindah-pindah tempat, untuk menghindari kejaran dari pihak-pihak yang ingin menangkapmu. Mungkin negara ini, kau anggap tempat yang paling aman untuk sembunyi, sambil melakukan transaksi jarak jauh dari sini. Ujar Pierre menebak dan penuh intimidasi. Jika malam tadi, bosku benar-benar menghentikan pencariannya, mungkin saat ini, aku dan kelompokku tidak akan ada di sini, dan bertemu denganmu Jack.
Tapi setelah handphonemu terlacak, sekitar pukul 4,50 pagi, aku dan timku kembali bergerak untuk melakukan pengejaran terhadapmu. Dan hasilnya adalah, aku dan kelompokku menemukanmu di sini, ucap Pierre panjang lebar. Setelah kau menemukanku, apa yang akan kau lakukan padaku, Pierre? Tanya Jack pura-pura bodoh. Tentu saja menangkapmu, bodoh. Jawab Pierre emosi. Menangkapku. Jangan mimpi, Pierre. Ucap Jack menyombongkan diri, sambil secepat kilat mengambil sesuatu dari balik bajunya, dan dor, 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 dor. Terdengar 4 kali tembakan berturut-turut, menggema di belakang pondok nelayan itu, yang diarahkan kepada orang-orang yang sedang mengepung Jack. Tapi sebagai seorang ahli bela diri dan samurai yang cukup mumpuni, spontan mereka menghindar dari terjangan timah panas itu, dan akhirnya mereka terlepas dari ancaman kematian tersebut. Tapi di saat mereka sedang menghindari terjangan peluru itu, Jack dan 1 anak buahnya, berusaha melarikan diri dari mereka, dan sudah berlari cukup jauh ke dalam hutan. Kurang ajar. Cepat kejar mereka. Perintah komandan kelompok pemburu itu marah. Belasan pengawal dan 10 samurai, termasuk Pierre sendiri, segera melaksanakan perintah tersebut. Mereka menyebar mengikuti arah pelarian Jack Napoleon dan 1 anak buahnya tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, keberadaan mereka sudah diketahui, yaitu saat di mana keduanya sedang berada di atas tebing yang cukup tinggi, tapi di belakangnya terdapat batu yang ukurannya cukup besar. Posisi keduanya persis berada di pinggir jurang, bermuara pada aliran sungai yang arusnya cukup deras, di sanalah keduanya saat ini sedang berdiri. Berhenti. Sebaiknya kau menyerah saja, Jack. Ucap komandan itu tegas. Tidak akan. Jawabnya sinis, lalu kembali memuntahkan timah panas dari moncong pistolnya, kemudian berlindung di balik batu. Dor, dor. Terdengar suara 2 kali tembakan lagi, yang dilepaskan oleh Jack ke arah orang-orang yang terus memburunya itu. Dor, dor, dor. Suara tembakan balasan serangan api otomatis pun terdengar, yang berasal dari kelompok Pierre, bergema menindih suara tembakan dari Jack tadi, dibalas dengan tembakan balasan dari kubu Jack. Dor, dor, dor. Swing, 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 swing. Suara shuriken bergema, melesat dengan cepat, ke arah 2 orang yang sedang bersembunyi di balik batu tersebut, tapi sayangnya, tidak satupun yang mengenai mereka. Disusul lagi dengan suara beberapa buah benda, yang dilemparkan ke arah Jack dan 1 anak buahnya, dengan kecepatan tinggi. 3 kali lemparan berturut-turut tetap saja tidak bisa mengenalinya, karena posisi mereka terlindung oleh batu, yang ukurannya lumayan besar. Serangan shuriken, kunai yang dilemparkan oleh beberapa orang samurai tersebut, tidak mengenai sasaran, malah terpental ketika menabrak batu yang ukurannya lumayan besar, tempat Jack dan anak buahnya berlindung itu. Geram karena tembakan dan lemparan serangan mereka tidak mengenai sasaran, seorang samurai tiba-tiba saja menghilang dari kelompoknya, dan muncul kembali di belakang anak buah Jack tersebut. Dengan secepat kilat dia menebaskan katananya ke arah leher anak buah Jack, dan dalam sekejap, habislah anak buah Jack itu. Tidak cukup sampai di situ saja, dia kembali melancarkan serangannya ke arah Jack, tapi sayangnya, usahanya tidak berhasil. Dengan mudah Jack menghindari serangan tersebut, dengan cara melompat ke arah batu lain yang ada di sampingnya, kemudian menembak ninja tersebut dengan pistolnya. Usaha Jack untuk membunuh lawannya tidak berhasil, karena begitu peluru timah panas keluar dari pistolnya, samurai itu menebas peluru tersebut dengan katanya, sehingga peluru itu terpotong menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Melihat usahanya tidak berhasil, Jack kembali menarik pelatuk pistolnya sekali lagi, tapi sayang, pelurunya sudah habis. Menyadari kenyataan itu,
Jack melemparkan pistol tersebut ke arah samurai tersebut, kemudian mencoba menyerangnya dengan tangan kosong. Belasan pengawal yang bersenjata lengkap, dan 9 samurai, serta 1 komandan kelompok itu, datang menghampiri Jack dan samurai tersebut. Melihat Jack sudah tidak memegang alat lagi, ninja tersebut memasukkan kembali senjatanya ke dalam sarungnya, kemudian bersiap-siap untuk menghadapi Jack dengan tangan kosong juga. Aksi itu tentu saja membuat Jack senang, karena dia selama ini terkenal sebagai seorang petarung tangan kosong, yang sudah terkenal di kalangan orang-orangnya. Komandan dan puluhan anak buahnya yang baru datang tadi, membiarkan saja aksi bawahannya, untuk bertarung dengan Jack menggunakan tangan kosong, karena dia yakin, bahwa samurai atau ninja tersebut akan bisa mengalahkan Jack dengan mudah. Tidak mau membuang waktu lagi, Jack melancarkan serangan terbaiknya, dengan melayangkan tendangan kaki kanan, yang cukup kuat ke arah pinggang ninja tersebut, yang ternyata adalah Pierre, dengan harapan, bisa merobohkannya dengan sekali serangan. Tetapi sayangnya, serangan dari Jack tersebut dengan mudah dihindari oleh Pierre, malahan Pierre melancarkan serangan balasan, dengan menggunakan kaki kiri secara tiba-tiba, hingga Jack tidak sempat mengantisipasinya. Akibat dari tendangan itu, tubuh Jack sampai terhuyung dan terdorong ke belakang, dan berhenti ketika menabrak batu yang ada di belakangnya. Melihat serangannya berhasil, Pierre dengan menggunakan langkah bayangan, tiba-tiba saja menghilang, dan muncul kembali di belakang Jack yang sedang bersandar di batu besar itu, dan melancarkan tendangan kaki kanannya sekali, ke arah kepala Jack, yang tidak terlindung batu. Serangan keduanya juga berhasil mengenai kepala Jack, sehingga membuat kepalanya menjadi pusing. Tubuhnya kembali terdorong ke depan, hingga hampir mendekati kelompok Pierre tersebut. 2 kali terkena tendangan dari lawannya, membuat Jack menjadi emosi. Dengan mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat, Jack kembali menyerang lawannya secara membabi buta. Dalam satu kesempatan, serangan Jack secara acak itu, berhasil menerobos pertahanan lawannya, dan berhasil mendaratkan satu pukulan yang lumayan keras ke arah dada Pierre secara tiba-tiba, dan bok! Bunyi pukulan kuat terdengar sangat jelas di sekitar jurang itu. Tubuh Pierre terdorong mundur ke belakang, tapi tiba-tiba, wuss! 2 kali kilatan cahaya tebasan, mengenai Jack dan habislah dia. Dengan geram, Pierre menendang kepala Jack. Tamat sudah riwayatmu sialan. Cui! Ucap Pierre geram. Selamat pagi Tuan Muda. Tiger dan kedua anaknya sudah ada di depan gerbang, apakah yang bersangkutan diperbolehkan masuk? Tanya Hans sopan. Disuruh masuk saja. Aku akan menunggu di ruang tamu dan jangan lupa, panggil Govin ke sini. Jawab Hendy tegas. Baik Tuan Muda. Jawab Hans sopan sambil membungkuk ke arah Hendy. Setelah memberi perintah, Hendy bergegas pergi ke ruang tamu, untuk menyambut kedatangan sahabatnya, Tiger. Tak lama setelah itu, orang yang sedang ditunggu oleh Hendy pun tiba. Mereka bertiga langsung membungkuk ke arah Hendy, yang sedang duduk di sofa mewah yang ada di ruang tamu vilanya. Hendy tidak sempat berdiri, karena saat itu, dia sedang tidak fokus memandang ke arah depan. Dia sedang asyik mengotak-atik handphonenya, memeriksa beberapa laporan keuangan, yang sudah lama dikirimkan oleh Erisa si Dewi Akuntan. Penghormatan yang tiba-tiba tersebut, tentu saja mengejutkan Hendy, hingga dia terpaku diam, apalagi setelah melihat Maya Angelina yang saat itu berdiri di samping kiri ayahnya. Saat itu dia kelihatan sangat cantik sekali. Pandangan Hendy tidak lepas dari Maya, hingga membuat Maya tersipu malu, sampai beberapa detik kemudian, baru Hendy tersadar akan perbuatan yang tidak terpujinya itu. Buru-buru Hendy berdiri dan berjalan mendekati sahabatnya Tiger dengan berkata, "Selamat datang Tuan Tiger dan kalian berdua. Aku sangat senang,
karena kalian mau menerima undanganku untuk datang ke pondok ini. Mari silakan duduk. Ucap Hendy ramah kepada mereka, tapi hatinya berdebar-debar tidak karuan. Tuan terlalu merendah, ini bukan pondok lagi tuan, tapi istana. Selama hidupku, baru pertama kali ini melihat villa yang begitu besar, megah dan indah seperti ini. Tuan adalah orang yang sangat beruntung dalam hidup. Ucap Tiger penuh kekaguman, sambil menuju sofa mewah untuk duduk. Ini biasa saja teman. Ayo semuanya duduk. Jawab Hendy sambil mempersilakan mereka semua duduk. Setelah semuanya duduk, Tiger tidak bisa tidak kagum dan takjub dalam hatinya, pada kebaikan Hendy pada mereka. Betapa tidak, masih muda, kaya dan baik lagi, ditambah karismanya yang sangat luar biasa, dan dilengkapi pula dengan para pengawalnya yang bertebaran di mana-mana, sungguh benar-benar manusia yang sangat beruntung di bumi. Tanpa malu-malu lagu Tiger berkata, suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami, karena mendapat undangan dari Tuan Muda. Sungguh kami tidak menyangka, bahwa Tuan Muda akan bersikap begitu baik pada kami. Ucap Tiger senang bukan kepalang. Biasa saja teman, jangan terlalu formal, dan jangan dipikirkan masalah itu lagi. Sebagai seorang sahabat dan mitra kerja nantinya, tentu kita harus bersikap baik satu sama lain, ditambah lagi Tuan Tiger telah dengan sukarela melepaskan tanahnya kepada kami. Ucap Hendy menanggapi pernyataan sahabatnya, Tiger tadi dengan tersenyum. Maafkan saya Tuan Muda jika saya lancang, sejujurnya saya tidak enak hati mendapat panggilan kehormatan seperti itu dari Tuan, sebaiknya panggil nama saya saja, Tiger, jangan Tuan, karena saya tidak pantas menerimanya. Jawab Tiger merendah dan tidak enak hati. Kenapa begitu Tuan Tiger? Tanya Hendy penasaran. Tuan adalah cucu dari penolongku, dan penerus keluarga Tuan Besar Birawa, yang sudah kuanggap sebagai dewa penolongku, jadi tidak pantas jika Tuan merendahkan diri di hadapanku. Jawab Tiger kembali tidak enak hati. Baiklah kalau begitu. Mulai hari ini, aku akan memanggilmu dengan sebutan paman. Bagaimana? Ucap Hendy memberi solusi. Itu jauh lebih baik Tuan Muda. Jawab Tiger senang. Hahaha. Tawa mereka serempak menggema, hingga memperlihatkan gigi Hendy yang putih, dan tanpa sengaja menampilkan sisi romantisnya yang sangat menggoda. Maya yang melihatnya jadi tersipu malu, bunga-bunga di hatinya yang sempat layu, kini bagai tersiram air dingin dan bersemi kembali. Besar nian harapan Maya untuk mendapatkan perhatian Hendy saat ini. Tapi sebagai seorang wanita, dia malu untuk mengungkapkan perasaannya pada orang lain, apalagi dia belum pernah jatuh cinta dan berhubungan dengan siapapun, kecuali pada Hendy. Maaf sekali lagi jika kami lancang Tuan Muda, kalau boleh kami tahu, ada keperluan apakah Tuan Muda sampai bersusah payah mengundang kami ke sini? Ucap Tiger bertanya pada Hendy, sebagai basa-basi saja. Oh tentang masalah itu, bukan apa-apa juga paman, hanya untuk bersilaturahmi saja, sekalian mengecek kemajuan pengobatan yang sedang dijalani oleh anak paman ini, siapa namanya? Jawab Hendy sambil mengerutkan kulit keningnya. Rudolf? Nama saya Rudolf Tuan, dan ini adikku Maya, ucapnya tiba-tiba menjawab pertanyaan Hendy tadi. Dia berharap akan mendapat perhatian dari Hendy sesudahnya. Ya baik, terima kasih, timpal Hendy singkat, hingga membuat nyali Rudolf menciut, walau ucapan Hendy terkesan biasa-biasa saja. Jadi bagaimana kemajuan kakimu? Apakah sudah tidak sakit lagi dan sudah bisa digunakan untuk berjalan? Aku lihat kau masih menggunakan tongkat ketika berjalan. Tanya Hendy ingin tahu. Sebenarnya sudah tidak sakit lagi Tuan, tapi karena masih trauma, jadi saya masih menggunakan tongkat ini ketika berjalan. Jawab Rudolf sopan. Begitu ya.
Jawab Hendy sangat singkat. Setelah Hendy selesai mengucapkan kalimat itu, tak lama kemudian Govin pun datang, dan langsung berdiri di samping tuannya. Coba kau periksa kaki Rudolf itu, apakah sudah sembuh atau belum, dan pastikan agar tidak salah. Titah Hendy pada Govin, si dewa medis itu. Baik tuan. Jawab Govin singkat dan langsung mendekati Rudolf. Rudolf yang didekati oleh anak buah Hendy menjadi tidak enak hati, kemudian dia berdiri untuk menyambut kedatangan Govin itu. Setelah memeriksa sekitar 7 menit, Govin tersenyum puas, kemudian berkata, "Kakimu sudah tidak apa-apa lagi, dan dinyatakan sembuh 1005. Jadi kau tidak perlu lagi menggunakan tongkat ini ketika berjalan." Ucapnya cukup jelas. "Benarkah Paman?" "Kalau begitu saya sangat berterima kasih sekali," jawab Rudolf dengan wajah berseri-seri, sambil berdiri dan berjalan di sekitaran ruang tamu itu, tanpa segan-segan lagi karena terlalu senang. "Terima kasih Tuan Muda, terima kasih Paman Govin," ucap Rudolf sambil membungkukkan badannya ke arah Hendy dan Govin. Tiger dan Maya juga senang, ketika melihat anak dan saudaranya kini telah sembuh. Tidak bisa disembunyikan lagi rasa senangnya terhadap kesembuhan Rudolf itu. Sebagai bentuk terima kasih, Tiger dan Maya beserta Rudolf, mengekspresikannya dengan membungkukkan separuh badannya ke arah Hendy lalu berkata, "Terima kasih Tuan Muda, karena kebaikan Tuanlah, kaki anak saya kini telah sembuh," ucap Tiger penuh hormat. "Tidak apa-apa Paman, itu juga karena usaha dari Govin ini. Dia selama ini dikenal sebagai si dewa medis, mungkin tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkannya," jawab Hendy secara tulus, memuji anak buahnya, Govin. Waktu pun terus berlalu, dan tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 12.20, dan sudah waktunya untuk santap siang. Hendy mengajak Tiger dan kedua anaknya beserta Govin, untuk makan bersama di ruang makan, tetapi Govin dengan sopan menolaknya, dengan alasan, masih ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Hendy, Tiger dan kedua anaknya saja yang saat ini ada di ruang makan mewah itu, dan sekarang sedang menikmati menu hidangan yang telah tersedia di sana. Setelah makan, Tiger memutuskan untuk kembali ke hotelnya, tetapi dicegah oleh Hendy, karena masih ada beberapa hal penting yang akan dibicarakan pada Tiger. Mau tidak mau, Tiger harus menyetujui saran dari Hendy itu, karena dia juga penasaran, apa yang akan dibicarakan oleh Tuan Muda Hendy dengannya. "Begini Paman, aku berencana ingin mengembangkan daerahmu, menjadi tempat tujuan wisata berskala besar. Tapi apakah ada prospek yang bagus di sana untuk dikembangkan?" tanya Hendy membuka pembicaraannya. "Yang benar Tuan. Apakah Tuan tidak bercanda?" tanya Tiger ragu-ragu. "Apakah aku kelihatannya sedang bercanda, dan memangnya ada apa, sampai Paman sampai terkejut seperti itu?" tanya Hendy menanggapi keraguan Tiger tersebut. "Bukan apa-apa Tuan Muda. Selama ini, tidak ada satupun investor yang mau menginvestasikan uangnya ke sana, hanya sekedar untuk mengembangkan desa itu menjadi satu tempat tujuan wisata," ucap Tiger terus terang. "Memangnya ada apa di sana Paman?" tanya Hendy semakin. "Tidak ada apa-apa Tuan Muda, kami akan sangat berterima kasih sekali, jika Tuan ingin mengembangkan daerah itu," jawab Tiger ragu, seperti ada yang disembunyikannya dari Hendy. "Di sana memang ada beberapa prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan, untuk menjadi daerah tujuan wisata berskala besar," sambungnya lagi. "Pemerintah setempat pun sudah selalu mengatakan, ingin mendatangkan investor yang mau mengembangkan daerah tersebut, tapi sampai saat ini, belum ada satupun investor yang mau menginvestasikan uangnya ke sana," ujar Tiger panjang lebar. "Kalau begitu sangat bagus sekali. Nanti akan kukirim orang-orangku,
untuk mengobservasi apa-apa saja yang perlu dikembangkan di sana. Ucap Hendy senang. Kemudian untukmu Rudolf, aku harap kau bisa membantu ayahmu ini, untuk mengembangkan daerah tersebut. Sambungnya lagi. Maafkan saya Tuan Muda kalau saya lancang, saya bukan tidak mau membantu ayahku ini untuk mengembangkan daerah tersebut, tetapi... Tapi apa? Sambung Hendy tidak sabar. Saya lebih tertarik untuk menjadi bawahan Tuan di sini. Jawab Rudolf takut-takut. Maksudmu, menjadi salah satu pengawalku, begitu? Tanya Hendy tegas. Benar Tuan Muda, itu pun kalau Tuan Muda mengizinkan, dan mempercayakan hal itu pada saya. Jawab Rudolf merendah. Itu tergantung dari keinginan kuatmu, dan perlu kau tahu juga, kau tidak akan diterima begitu saja, sebelum dites oleh orang-orangku, untuk mengetahui, apakah kau memang benar-benar mempunyai kemampuan yang cukup bagus, untuk menjadi seorang pengawal. Ucap Hendy menjelaskan pada Rudolf. Terima kasih Tuan Muda, saya akan berusaha sekuat tenaga, agar bisa lulus dalam tes itu. Jawab Rudolf mantap. Bagus kalau begitu. Ujar Hendy senang. Bagaimana dengan pendapatmu Paman, apakah Paman tidak keberatan? Tanya Hendy santai. Saya menyerahkan semua keputusan itu kepada Rudolf, dan tentu saja atas persetujuan Tuan Muda juga. Jawab Tiger senang sambil tersenyum. Baik kalau begitu, seminggu setelah ini, kau akan dites. Ucap Hendy cukup jelas, kemudian mengalihkan perhatiannya pada Maya dengan wajah penuh tanda tanya, seolah-olah ingin mengetahui, bagaimana keinginan dari Maya tersebut. Terima kasih Tuan Muda. Jawab Rudolf benar-benar senang. Maya yang diperhatikan seperti itu menjadi maklum, dan mengerti apa maksud pandangan dari Hendy itu, kemudian dia berkata. Saya akan mendampingi ayahku, untuk mengembangkan daerah tersebut Tuan. Ucap Maya mantap tapi malu-malu. Bagus kalau begitu, aku senang mendengarnya, ucap Hendy sambil tersenyum manis ke arah Maya. Dek. Bunyi jantung Maya tiba-tiba. Entah kenapa, begitu melihat senyum Hendy yang sangat manis tersebut, hatinya menjadi semakin berbunga-bunga, dan dia pun tidak tahu, kenapa bisa terjadi hal seperti itu padanya. Selamat sore Tuan Muda. Maaf kalau kedatanganku mengganggu. Ucap seseorang yang tiba-tiba saja datang dan langsung menghampiri mereka. Ada apa Ivo? Tanya Hendy keheranan. Ivory yang ditanya, bukannya menjawab pertanyaan Hendy, tapi malah mengalihkan perhatiannya pada Maya, dan terus memperhatikannya dari atas sampai ke bawah. Di dalam hatinya berkata, datang lagi saingan beratku, untuk mendapatkan Tuan Muda Hendy. Batinnya dalam hati sambil menatap Maya dengan tatapan tajam dan rasa tidak suka, tapi Maya masih tenang-tenang saja. Menyadari pandangan Ivory yang tidak biasa itu, Hendy buru-buru menengahi suasana canggung itu, kemudian berkata. Perkenalkan, ini Paman Tiger, mitra kerja kita ke depannya, dan ini Rudolf serta Maya anaknya. Ujar Hendy tidak enak hati. Oh ya perkenalkan. Aku Ivory Sanders, sekretaris utama Birawa Group, dan asisten Tuan Muda Hendy. Ucap Ivory memperkenalkan diri dan terkesan membanggakan kedudukannya. Saya Tiger, bawahan Tuan Muda yang baru, dan ini anak-anak saya. Jawab Tiger merendah, ketika membalas perkenalan dari Ivory itu. Paman bukan bawahan saya, tetapi mitra kerja saya. Ucap Hendy tiba-tiba, menimpali pembicaraan mereka. Walaupun nantinya kita mitra, tetapi bagaimanapun, saya tetap bawahan Tuan Muda. Jawab Tiger tetap ngotot. Terserah Paman sajalah. Ucap Hendy pasrah. Oh ya Ivo. Ada keperluan penting apa, hingga kau terburu-buru datang ke sini? Tanya Hendy tegas. Maaf Tuan Muda, kalau saya sampai lupa. Apakah Tuan masih mengingat Garvin,
mantan ipar sepupu tuan itu? Tanya Ivory hingga mengejutkan Tiger dan kedua anaknya. Selama ini mereka menyangka bahwa Handy masih belum menikah, tapi ternyata perkiraan mereka salah, walau sekarang sudah tidak terikat lagi. Ya, aku masih ingat. Memangnya ada apa dengan si Garvin itu? Apakah dia masih cacat seperti dulu? Jawab Handy terkesan biasa saja. Tidak lagi tuan, luka-luka yang dialaminya dulu sudah sembuh. Jawab Ivory. Lalu ada apa dengannya? Tanya Handy lagi. Garvin semalam telah tewas tuan, karena dikeroyok oleh beberapa orang berandalan di kota B. Tewas? Kenapa bisa begitu? Tanya Handy sedikit penasaran. Ketika dia sedang mengemis di pinggiran kota B, di mana wilayah itu merupakan daerah kekuasaan berandalan yang sangat meresahkan masyarakat sekitar, Garvin dianiaya oleh mereka sampai tewas. Lalu apa hubungannya denganku? Tanya Handy dingin. Beberapa saat sebelum dia tewas, neneknya, paman, bibi dan saudara sepupu perempuannya, juga Hadwin datang menghampirinya. Mereka saat itu, sedang berjalan menuju sebuah rumah kosong, yang tidak jauh dari tempat kejadian itu, tapi tidak mereka sangka, di tempat itu, mereka malah menemukan Garvin yang sedang tergeletak tidak berdaya di tanah. Tentu saja mereka panik dan bertanya-tanya, bagaimana sampai Garvin tergeletak tidak berdaya seperti itu. Dengan terbata-bata, dia menceritakan semua peristiwa yang telah menimpanya, dari awal sampai akhir hingga saat ini, di mana dia dikeroyok oleh beberapa orang berandalan di tempat itu. Terus, sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, neneknya juga menceritakan semua apa yang mereka tahu tentang Tuan Muda. Setelah mendengar itu, Garvin merasa sangat menyesal sekali, karena selama ini telah menghina Tuan. Pada saat itu juga, beberapa pihak yang berwajib datang menemuinya, kemudian mereka bertanya, siapa yang telah berbuat keji seperti itu pada Garvin. Garvin pun menjelaskan dengan terbata-bata siapa orang yang telah menganiayanya itu, tapi tak lama kemudian, dia menyebut nama Tuan Muda, lalu nafasnya pun terhenti saat itu juga. Pihak yang berwajib pun menjadi heran dan bertanya-tanya, tentang jati diri Tuan Muda, kenapa sebelum Garvin menghembuskan nafas terakhirnya, dia menyebut nama Tuan Muda Handy. Apa tujuannya menyebutkan namaku saat itu? Tanya Handy marah. Aku juga tidak tahu Tuan. Jawab Ivory kebingungan. Maaf Tuan sampai aku lupa, di luar ada beberapa orang petugas penyidik yang ingin bertemu dengan Tuan. Apakah Tuan mengizinkan mereka untuk masuk? Tanya Ivory ragu-ragu. Penyidik. Untuk apa mereka mau menemuiku? Jawab Handy tambah keheranan. Aku juga tidak tahu Tuan, mungkin sekedar bertanya, dan mengkonfirmasi kepada Tuan, tentang ucapan Garvin tersebut. Jawab Ivory menduga-duga. Kalau begitu, suruh mereka masuk. Ucap Handy tegas. Baik Tuan Muda. Jawab Ivory singkat, kemudian berjalan meninggalkan ruang tamu itu. Tak lama kemudian, 4 orang penyidik berpakaian preman datang menemui Handy, yang sedang duduk dengan tenang di atas sofa mewahnya. Tapi begitu petugas itu bertemu dengan Handy, tubuh mereka menggigil ketakutan, dengan terbata-bata mereka berkata, Tuan Muda. Ucap mereka serempak sambil sedikit membungkukkan badannya ke arah Handy. Oh ternyata kalian, kalau boleh tahu, ada keperluan apa kalian menemuiku? Tanya Handy dingin. Tidak ada apa-apa Tuan Muda. Jawab salah seorang dari mereka ragu-ragu. Katakan saja jangan sungkan begitu. Ujar Handy penuh wibawa. Ini tidak seperti yang Tuan pikirkan, kami sungguh tidak mengira, bahwa orang yang dimaksud dan disebutkan oleh Garvin sebelum dia tewas adalah Tuan Muda. Memangnya ada hubungan apa antara aku dengan kematian Garvin? Sebelum dia tewas, dia ada menyebutkan nama Tuan Muda.
Ucap salah seorang petugas itu takut-takut. Lalu, kami hanya memastikan saja Tuan Muda, siapa orang yang disebut sebelum dia tewas itu. Jadi intinya, kalian berempat ini, menuduhku ada hubungannya dengan kematian Garvin. Tanya Hendy murka. Kami tidak berani Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Lalu untuk apa kalian datang ke sini? Bukankah kalian ingin menginterogasiku? Tanya Hendy masih marah. Bukan begitu Tuan Muda, kami datang hanya ingin melaporkan, bahwa menurut keterangan dari nenek mertua Tuan Muda dulu, Tuan adalah bekas ipar sepupu dari Garvin itu. Ya kalian benar. Dulu mereka adalah keluargaku, tapi sebelum aku dan anak perempuannya bercerai. Tapi sekarang, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi antara aku dengan mereka. Ucap Hendy dingin, sambil menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kiri. Kalau begitu kami mohon maaf Tuan, dan kami undur diri. Ucap mereka buru-buru ingin pergi, karena takut akan kemarahan Hendy. Silakan. Jawab Hendy dingin. Terima kasih Tuan Muda. Ucap mereka serempak, lalu buru-buru pergi dari ruang tamu tersebut, sambil membatin dalam hati. Untung Tuan Muda tidak marah, kalau sampai dia marah, jangankan kita, mungkin pemimpin tertinggi kita pun akan tertimpa masalah besar, jika mempersulit Tuan Muda itu. Benar-benar mengerikan. Batin mereka dalam hati. Baiklah. Karena sudah tidak ada lagi yang akan kita bicarakan, maka dipersilakan untuk Paman Tiger, dan kau Rudolf serta Maya untuk beristirahat saja di sini. Terima kasih Tuan Muda, kami memilih untuk pulang saja ke hotel tempat kami menginap. Jawab mereka serempak. Bersambung.